Halo dan selamat datang. Coba Anda ingat-ingat kembali, pernah nggak sih Anda berada di sebuah ruangan, terus ada seseorang yang masuk, dan tiba-tiba saja suasana jadi jauh lebih hangat? Ah, iya. Yang tadinya kaku tiba-tiba mendadak cair gitu ya percakapannya. Bener banget. Dan entah kenapa, Anda dan semua orang di sana tuh merasa pengen terus berada di dekat orang itu. Kita semua pasti kenal setidaknya satu orang dengan daya tarik magnetis kayak gini. Pasti ada satu di setiap circle pertemanan. Nah, pertanyaannya, apakah itu cuma bakat genetik dari lahir? Atau jangan-jangan ada ilmu pasti di balik kemampuan memenangkan hati orang lain ini? Siapkan diri Anda, karena eksplorasi mendalam kita hari ini bakal membongkar tuntas rahasia tersebut. Tepat sekali. Dan yang bikin penelusuran kita kali ini sangat istimewa adalah sumber utamanya. Kita bakal membedah sebuah teks klasik yang melegenda. Yang pastinya sangat aplikatif ya. Betul. Ini adalah kumpulan 6 prinsip praktis sekaligus psikologis tentang hubungan antar manusia. Ini bukan sekedar teori motivasi kosong gitu. Teks ini sepenuhnya dibangun dari observasi mendalam tentang sifat dasar manusia, dari masa lalu sampai relevansinya di kehidupan Anda hari ini. Oke, misi kita hari ini jelas. Kita akan menelusuri teks ini secara berurutan, bab demi bab. Kita bakal eksplorasi setiap kisah dan studi kasus yang ada di dalamnya tanpa ada yang terlewat. Siap. Jadi, mari kita mulai dari dasar yang paling sederhana. Di bab 1, untuk belajar cara bikin orang lain menyukai kita, penulis teks ini justru mengajak kita mengamati sosok yang nggak pernah baca buku psikologi sama sekali. Menarik. Sosok siapa itu? Sosok itu adalah seekor anjing kecil berbulu kuning bernama Tipi. Kan ya, TV ini dibeli cuma seharga 50 sen waktu si penulis baru berusia 5 tahun. 50 sen ya waktu itu? Iya, dan coba Anda pikirkan sejenak tentang hewan peliharaan. Ayam betina kan harus bertelur untuk mempertahankan tempatnya, ya kan? Betul, sapi harus menghasilkan susu. Nah, burung kenari harus bernyanyi. Tapi anjing, mereka ini satu-satunya hewan yang nggak perlu bekerja untuk hidup. Iya juga ya, satu-satunya yang mereka berikan itu cuma cinta yang tulus. Penulisnya cerita kalau setiap hari, sekitar jam 4:30 sore, Tipi ini bakal duduk di halaman depan dengan mata menatap tajam ke jalan. Nungguin sahabatnya pulang. Bener, begitu dia dengar suara langkah kaki penulis atau melihatnya dari kejauhan bawa ember makan siang, Tipi bakal melompat kayak peluru. Dia lari menaiki bukit, nyambut sahabat kecilnya itu dengan lompatan dan gonggongan yang girang banget. Dan cinta tulus itu bertahan sampai 5 tahun, sampai ada sebuah tragedi yang memilukan. Suatu malam Tipi mati tersambar petir. Aduh, itu sedih banget sih bacanya. Jaraknya cuma 10 kaki dari si penulis. Tragis banget. Tapi kejadian itu meninggalkan satu pelajaran fundamental yang sangat kuat. Tipi ini secara naluriah tahu kalau Anda bisa dapat lebih banyak kawan dalam waktu 2 bulan cuma dengan menaruh minat yang tulus pada orang lain. Daripada menghabiskan 2 tahun maksa orang lain buat tertarik sama kita ya? Nah, tepat. Itu premis utamanya. Dan ini sering banget kita lupakan. Kita tuh sibuk ngelakuin segala cara supaya orang terkesan sama kita. Padahal ada studi dari perusahaan telepon di New York yang ngebuktiin betapa egoisnya kita sebenarnya. Tadi soal percakapan telepon itu ya? Iya, mereka meneliti kata apa sih yang paling sering diucapin dalam percakapan telepon. Bisa tebak? Jawabannya itu kata ganti orang pertama. Aku, aku, aku. Ego manusia emang begitu. Dan penemuan itu sangat sejalan sama apa yang pernah dikatakan psikolog terkenal dari Wina, Alfred Adler. Apa kata dia? Adler menulis bahwa individu yang tidak tertarik dengan kawan-kawannya lah yang sebenarnya memiliki kesulitan terbesar dalam hidup. Merekalah yang ngasih luka terbesar buat orang lain. Dari individu yang mementingkan diri sendiri inilah, semua kegagalan manusia bermula. Wah, dalam banget itu. Dan pernyataan Adler ini relevan loh di segala profesi. Gak cuma di psikologi. Kasih contohnya. Di teks ini, penulis cerita pengalamannya pas ikut kursus nulis cerita pendek di Universitas New York. Pembicaranya itu editor majalah terkemuka. Sang editor bilang, dia bisa ngambil naskah fiksi mana aja dari mejanya, baca beberapa paragraf, dan langsung tahu apakah si penulis menyukai orang-orang atau tidak. Wow, cuma dari baca fiksi. Betul. Sang editor nekenin, kalau penulisnya aja nggak menyukai manusia, pembaca juga nggak bakal menyukai cerita buatannya. Dia sampai minta maaf karena ngerasa kayak lagi ceramah,
Tapi ketertarikan pada orang lain itu syarat mutlak. Di dunia pertunjukan juga sama. Anda ingat cerita soal Howard Thurston di buku ini? Pesulap legendaris itu kan, yang menghibur 60 juta orang selama 40 tahun karirnya. Tepat. Waktu penulis mewawancarai dia di kamar ganti di Broadway, Thurston ngebongkar rahasianya. Pesulap lain mungkin ngintip penonton dari balik tirai dan ngebatin, wah bodoh-bodoh banget nih orang-orang di luar gampang ditipu. Sombong ya kesannya. Banget. Tapi Thurston beda jauh. Sebelum melangkah ke panggung, dia berkali-kali menanamkan afirmasi ke dirinya sendiri. Saya mencintai penonton saya. Saya mencintai penonton saya. Wah, itu mindset yang luar biasa. Dan sikap kayak gitu berlaku juga loh di dunia bisnis. Ada cerita tentang seorang eksekutif bank di New York. Dia diminta nyusun laporan rahasia soal sebuah perusahaan. Pas dia datengin presiden direkturnya, si presidir ini super tertutup. Susah banget dikorek informasinya ya. Banget. Enggan ngasih data apapun. Tapi di tengah obrolan yang kaku itu, ada sekretaris masuk bawa perangko buat anak si presidir yang umurnya 12 tahun. Dan si eksekutif bank ini cerdik banget. Dia nangkap detail kecil itu. Iya. Karena kebetulan Departemen Luar Negeri di banknya itu sering kumpulin perangko dari seluruh dunia, besoknya dia langsung nebak. Strategi. Dia telepon si presidir, ngabarin kalau dia punya koleksi perangko khusus buat putranya. Bayangkan reaksi presidir yang tadinya kaku itu. Berubah drastis. Pertemuan berikutnya, si presidir nyambut dia dengan senyum lebar banget. Mereka ngobrol antusias soal perangko sampai setengah jam. Dan setelah itu, tanpa ditanya apalagi dipaksa, Si presidir langsung ngasih semua data rahasia perusahaannya. bener, semuanya dikasih. Pendekatan yang berpusat pada orang lain emang seampuh itu. Ada satu lagi nih, cerita dari C.M. Knaphold Jr. Dia ini penjual bahan bakar di Philadelphia. Oh, yang ngejar perusahaan toko berangka itu ya? Iya, bertahun-tahun dia gagal terus jualan ke mereka. Akhirnya dia ganti strategi. Dia cuma minta waktu 1 menit ke eksekutif perusahaan itu, bukan buat jualan, tapi minta pendapat si eksekutif soal perdebatan apakah toko berangkai menguntungkan atau merugikan negara. Dan karena Knefley nunjukin ketertarikan nyata pada keahlian eksekutif itu, yang tadinya janji cuma 1 menit, melar jadi 1 jam 47 menit. Gila kan? Eksekutif itu sampai manggil rekannya buat ikut diskusi, mamerin buku yang pernah dia tulis. Dan plot twistnya, di akhir pertemuan, malah eksekutif itu yang nanya soal bahan bakar yang dijual Knefley. Dan dia langsung jadi pelanggan tetap. Transformasi yang luar biasa. Tapi dari semua contoh soal kepedulian tulus di bab 1 ini, kisah hari Thanksgiving menurut saya yang paling bikin merinding sih. Ah, iya. Waktu si penulis masih anak umur 10 tahun itu ya? Betul. Dia lagi terbaring di rumah sakit, kesepian, ketakutan nunggu operasi di hari libur. Pas rasa sakit dan sepi mendera, ada seorang perawat magang yang sama sekali nggak dia kenal datang bawa 2 baki makanan, kalkun panggang lengkap sama saus cranberry dan es krim. Padahal perawat itu nggak wajib nemenin dia kan? Sama sekali nggak. Jadwal jaganya udah selesai jam 4 sore, tapi dia milih buat tinggal. Dia nemenin anak itu main dan ngobrol sampai jam 11 malam waktu si anak akhirnya tertidur. Kehangatan dari orang asing yang nggak akan pernah dilupakan. Tepat, kenangannya bertahan puluhan tahun. Semua kisah tadi ini ngerangkum prinsip satu kita. Bersungguh-sungguhlah menaruh minat pada orang lain. Oke, jadi dari ketertarikan yang sifatnya emosional tadi, mari kita melangkah ke bab 2. Ini tentang impresi pertama yang jauh lebih fisik dan kasat mata. Ada cerita kontras di sebuah pesta di New York. Teks ini ngegambarin ada wanita kaya raya datang pakai mantel bulu musang mahal, berlian, mutiara berkilauan. Dia pengen pamer kekayaan ya? Jelas. Tapi dia ngelupain satu hal paling penting. Wajahnya. Wajahnya tuh cuma mencarin kesuraman dan kelihatan egois banget. Nggak ada yang nyaman di dekatnya. Nah, bandingin suasana kaku wanita itu sama keajaiban di ruang tunggu dokter hewan di Missouri. Waktu itu ruang tunggunya penuh klien yang cemas, nunggu giliran hewan kesayangan mereka disuntik. Suasananya tegang, kaku, nggak ada yang ngomong. Sampai ada yang masuk kan? Iya, masuklah seorang wanita muda bawa bayi 9 bulan dan seekor anak kucing. Dia duduk tepat di sebelah pria yang dari tadi bersungut-sungut marah. Tiba-tiba, sang bayi natap pria itu dan tersenyum. Dan senyum bayi itu emang magis ya. Kayak sihir, pria pemarah itu langsung balas senyumannya. Terus dia mulai ngajak wanita itu ngobrol soal cucunya sendiri. Dalam sekejap, orang-orang lain di ruangan ikut nimbrung dan ruang tunggu yang tegang itu berubah jadi tempat obrolan yang hangat banget.
Daya ledak sebuah senyuman itu luar biasa. Di buku ini juga dibahas eksperimen William B. Steinhardt. Dia ini pialang saham di New York yang terkenal sebagai penggerutu terburuk di Broadway. Wah, reputasinya jelek banget ya soal sifatnya. Parah. Selama 18 tahun nikah, dia nyaris nggak pernah senyum ke istrinya. Terus dia ditantang buat berubah selama seminggu. Dia mulai pagi-pagi, natap wajah muramnya di cermin, lalu pas sarapan, dia senyum lebar dan bilang, "Selamat pagi" ke istrinya. Pasti istrinya kaget banget. Bukan main kagetnya, bingung dia. Tapi Steinhardt nggak berhenti di rumah. Dia bawa senyum itu ke operator lift di gedungnya, ke penjaga pintu, kasir kereta bawah tanah, sampai ke rekan-rekannya di lantai bursa. Dan hasilnya? Orang-orang mulai balas senyumannya. Keluhan dan masalah bisnis tiba-tiba terasa lebih mudah diselesain. Senyum itu nggak cuma bawa kebahagiaan, tapi malah ningkatin pemasukannya. Masuk akal sih. Ini ngingetin kita sama kutipan William Shakespeare. Tidak ada sesuatu pun yang baik atau buruk, hanya pikiranlah yang membedakannya. Abraham Lincoln juga pernah bilang kalau kebanyakan orang dapat merasa bahagia sesuai dengan pikiran yang mereka putuskan. Dan contoh paling nyata dari sikap mental positif ini ada di cerita tentang stasiun kereta api Long Island. Waktu itu ada sekumpulan anak cacat yang harus jalan pakai tongkat. Ah iya, bahkan ada yang harus digendong ya buat naiki tangga stasiun. Bener, tapi ironisnya, bukannya meratap atau sedih, anak-anak ini malah dipenuhi tawa dan keceriaan yang luar biasa. Itu yang bikin penjaga stasiunnya sampai terharu. Waktu ditanya, penjaga itu jelasin kalau pas anak-anak ini pertama kali sadar cacat mereka nggak bisa disembuhin, mereka memang syok. Tapi setelah menerima nasib itu, mereka belajar menemukan keceriaan yang sama besarnya dengan anak normal. Luar biasa. Dan ini mengukuhkan prinsip kedua kita. Tersenyumlah. Sangat sederhana, tapi sering diabaikan. Betul. Nah, sekarang masuk ke bab 3. Bayangkan Anda udah senyum dan buka percakapan. Kata apa sih yang paling ditunggu-tunggu sama lawan bicara Anda? Kita mundur ke tahun 1898 di Rockland County, kenalan sama Jim Farley. Jim Farley ini contoh fenomenal. Bayangkan, dia yatim sejak usia 10 tahun, kerja keras buang pasir di pabrik batu bata, ngerawat kuda, dan gak pernah tamat SMA. Tapi karirnya melesat ya? Banget. Dia jadi politisi sukses, menjabat ketua Komite Nasional Demokrat, bahkan jadi kepala pos Amerika Serikat. Dan rahasia utamanya cuma satu. Dia tahu dan hafal nama depan dari 50.000 orang. 50.000 nama? Wow, itu jelas bukan kebetulan sih. Dia kan pernah jalan sejauh 12.000 mil dalam waktu 19 hari. Ngelewatin 20 negara bagian cuma buat mampir dan ngobrol dari hati ke hati sama orang-orang. Totalitas banget. Pas balik ke kantor, dia nulis surat ke kontak-kontaknya, nanya siapa aja yang hadir di pertemuan. Setelah dapat daftarnya, Farley ngirim surat personal ke setiap orang itu, nyapa pakai nama depan mereka. Dia paham betul. Kalau nama itu identitas yang misahin seseorang dari kerumunan. Mengabaikan atau salah ngeja nama bisa berakibat fatal. Sangat fatal. Penulis buku ini ngerasain sendiri pengalaman pahit waktu bikin kursus di Paris. Dia ngirim surat ke warga Amerika di sana, tapi juru ketiknya kurang fasih bahasa Inggris, jadi banyak nama yang salah eja. Pasti ada yang komplain. Bukan komplain lagi, ada manajer Bank Amerika terkemuka di Prancis yang balas dengan surat penuh kemarahan yang meledak-ledak. Semata-mata cuma karena namanya ditulis keliru. Segitunya ya kekuatan sebuah nama. Di sisi lain, nginget nama yang rumit justru bisa jadi kunci ngebuka negosiasi yang alot. Teks ini ngasih contoh tenaga penjual namanya Sid Levy. Dia punya pelanggan dengan nama yang susah banget kan? Betul, namanya Nicodemus Papadolus. Kebanyakan orang nyerah dan manggil dia dengan julukan sembarangan. Tapi Levy ini beda. Dia luangin waktu buat latihan ngelafalin nama itu berulang kali. Dan usahanya kebayar lunas. Lunas banget. Pas Levy pertama kali nyapa dengan hormat, "Selamat siang Tuan Nicodemus Papadolus," pelanggannya terdiam. Air mata sampai menggenang di mata pria Yunani itu. Terharu dia. Iya, dia bilang selama belasan tahun tinggal di Amerika, belum pernah ada satupun sales yang mau repot-repot ngelafalin namanya dengan benar. Levy langsung dapat hati pelanggan itu seutuhnya. Efek ajaib ini juga berlaku di interaksi receh harian kita loh. Ada eksekutif yang lagi makan di restoran. Dia nggak manggil pelayannya pakai Mas atau Mbak, tapi dia nanya dan manggil pakai nama aslinya. Pasti pelayannya seneng banget. Banget.
Merasa dihormati, si pelayan langsung ngasih layanan VIP. Dagingnya dikasih yang tebel, selada ekstra, sampai kentang gorengnya menggunung nyaris tumpah dari piring. Haha, worth it banget ya. Ini fondasi prinsip ketiga. Ingatlah bahwa nama seseorang bagi orang bersangkutan merupakan suara paling manis dan terpenting dalam bahasa apapun. Mantap. Nah, kita udah senyum, udah sebut nama. Bab 4 ini justru ngebahas ironi terbesar dalam komunikasi. Buat jadi pembicara yang hebat, kadang Anda justru nggak perlu bicara sama sekali. Setuju. Ada cerita pas penulis ada di sebuah pesta bridge. Karena dia nggak bisa main, dia ngobrol sama wanita berambut pirang yang awalnya bilang pengen dengar soal perjalanan penulis ke Eropa. Tapi prakteknya, Wanita itu yang dominasi obrolan. Dia ngehabisin seluruh waktu buat ceritain perjalanannya sendiri ke Afrika. Intinya dia nggak nyari cerita, dia cuma nyari pendengar. kejadian mirip juga dialami penulis di sebuah pesta santap malam. Dia duduk di sebelah ahli tumbuh-tumbuhan terkemuka. Penulis kan nggak ngerti apa-apa soal botani ya. Betul, dan dia nggak sok tahu. Dia cuma duduk berjam-jam mendengarkan dengan penuh kekaguman. Si ahli itu cerita panjang lebar soal ganja, eksperimen Luther Burbank, cara rawat taman indoor. Terus endingnya gimana? Di akhir pesta, ahli botani ini muji-muji si penulis di depan tuan rumah. Dia nyebut penulis sebagai pembicara yang paling menawan. Padahal penulis nyaris diam terus. Membuktikan bahwa dengerin dengan aktif, itu pujian tertinggi buat lawan bicara. Di dunia bisnis, kalau kita gagal dengerin, malah bisa jadi bencana. Bayangin toko serba besar di Chicago yang keluar ribuan dolar buat iklan, tapi ngebiarin pelayan tokonya ngusir pelanggan. Oh, kasus Nyonya Henrietta Douglas ya? Iya, Nyonya Douglas ini beli mantel pas lagi obral. Sampai rumah, dia baru sadar ada lobekan besar di jahitannya. Pas dia balik buat nuker, pelayan tokonya kasar banget. Motong keluhannya, nunjuk tulisan barang obral tidak dapat dikembalikan, dan nyuruh Nyonya Douglas jahit sendiri mantelnya. Wah, ngamuk pasti tuh. Emosinya memuncak. Dia sampai sumpah nggak bakal pernah belanja di sana lagi. Untungnya, manajer departemen cepet datang. Manajer ini cuma dengerin semua keluhan Nyonya Douglas dari awal sampai akhir, tanpa motong sama sekali. Nah, setelah puas numpahin kekesalannya, barulah manajernya jelasin dengan tenang kalau aturan obral itu cuma buat barang akhir musim, bukan yang cacat produksi. Dia tawarin perbaikan atau penukaran. Cuma modal dengerin, manajer itu nyelamatin relasi bernilai ribuan dolar. Ada kasus yang lebih ekstrim lagi, dari perusahaan telepon New York. Pelanggannya ini marahnya bukan main, nolak bayar tagihan yang dia anggap salah, ngadu ke koran, nulis surat ke Komisi Pelayanan Masyarakat, sampai ngajuin berbagai gugatan hukum. Repot itu. Perusahaan akhirnya ngutus pemecah persoalan terbaik mereka. Tapi utusan ini datang nggak bawa data buat debat. Dia cuma duduk dan ngebiarin si pelanggan maki-maki, ngeluarin sumpah serapah selama hampir 3 jam. Sabar banget. Sang utusan cuma ngangguk, bilang iya, dan bersimpati. Proses ini diulang-ulang sampai 4 kali pertemuan. Dan di pertemuan keempat, keajaiban terjadi kan? Betul. Pemecah persoalan ini malah diangkat jadi anggota Piagam Kehormatan Asosiasi Perlindungan Pelanggan Telepon yang dibikin si pelanggan itu sendiri. Merasa argumennya udah diakui, pelanggannya sukarela lunasin semua tagihan dan nyambut tuntutannya. Bahkan bertahun-tahun kemudian, pas istrinya melahirkan, bayinya dinamain Deadmare, ngambil nama tengah dari pegawai yang sabar dengerin dia itu. Dengerin itu emang tiket masuk buat belajar dari orang hebat juga. Lihat aja kisah Edward Bok. Dia imigran Belanda yang miskin banget. Sampai harus mengutin batu bara di jalanan dan bersihin jendela toko. Putus sekolah umur 13 tahun. Tapi rasa hausnya akan ilmu luar biasa. Dia rela nggak makan siang, nabung ongkos kereta, demi beli ensiklopedia biografi tokoh-tokoh Amerika. Terus dia ngelakuin langkah berani kan? Sangat berani. Dia nulis surat ke tokoh-tokoh terkenal itu, nanya detail masa kecil mereka. Dia nyuratin jenderal calon presiden, penulis legendaris, jenderal yang kehilangan kaki di perang. Dan karena Bok nunjukin minat yang tulus lihat pertanyaannya, tokoh-tokoh sibuk ini tersentuh. Mereka balas suratnya, bahkan ngundang Bok liburan, dan duduk dengerin kisah mereka secara langsung. Relasi inilah yang membawa Edward Bok jadi editor majalah paling sukses dalam sejarah jurnalisme Amerika. Ini bawa kita ke prinsip keempat. Jadilah pendengar yang baik, dorong orang lain untuk berbicara tentang diri mereka. Oke. Tapi gimana kalau lawan bicaranya pasif? Gimana cara kita mancing mereka?
Di bab 5 dibahas rahasianya Theodore Roosevelt. Presiden Amerika itu ya? Iya. Tiap kali Roosevelt mau nerima tamu besok harinya, mau itu gembala sapi, politikus, atau diplomat, malam sebelumnya dia pasti begadang. Begadang buat pelajarin profil politik tamunya? Bukan, dia baca abis literatur tentang topik apapun yang paling diminati tamunya itu. Roosevelt tahu persis, jalan pintas ke hati seseorang adalah bicara tentang hal yang paling mereka hargai. Empati yang luar biasa. Cerita yang senada juga ada di kisah masa kecil penulis William Lyon Phelps. Waktu umur 8 tahun, dia liburan di rumah bibinya Tante Libby. Suatu malam, ada pengacara dari New York datang bertamu. Si Phelps kecil ini lagi terobsesi banget sama kapal. Dan pengacaranya nemenin ngobrol soal kapal ya? Iya, sepanjang malam pengacara itu diskusi antusias soal kapal sama Phelps. Phelps seneng banget ngerasa dipahami. Pas pengacaranya pulang, Phelps muji-muji dia di depan Tante Libby. Tapi tantenya malah ngungkapin fakta mengejutkan. Pengacara itu sebenarnya nggak peduli soal kapal kan? Sama sekali nggak peduli. Phelps bingung kenapa dia mau ngabisin waktu bahas itu. Tantanya jawab kalau pengacara itu orang bijaksana. Dia lihat ada anak yang bersemangat soal kapal, jadi dia milih bicara tentang hal yang bikin anak itu senang. Strategi fokus ke minat orang lain ini juga powerful di dunia sales. Ingat cerita penjual roti di New York yang ngejar manajer hotel besar? Oh iya, 4 tahun dia ngejar tanpa hasil ya. Tiap hari ditelepon, diikutin ke acara, sampai nyewa kamar hotel segala. Betul, tapi manajernya cuek aja. Sampai akhirnya si penjual nyari tahu, apa sih ketertarikan terbesar manajer ini? Ternyata si manajer itu fanatik banget sama organisasi namanya Asosiasi Penyambut Tamu Hotel Amerika. Dia bahkan menjabat presidennya. Jadi pas ketemu lagi, penjual ini ganti topik dong. Iya, dia nggak nyinggung roti sama sekali. Dia langsung bahas asosiasi itu. Mata manajernya langsung berbinar-binar. Cerita semangat setengah jam penuh. Bahkan si penjual didaftarin jadi anggota. Dan akhirnya, Beberapa hari kemudian, pelayan hotel nelpon si penjual. Minta dia datang bawa sampel roti dan harga. Kebuntuan 4 tahun pecah cuma karena ngomongin minat pelanggan. kasus yang mirip terjadi sama pemuda yang ngelamar kerja ke Tuan Frank Hauser. Pas masuk ke ruangan bos yang megah, Frank Hauser nanya keras, "Apa tujuanmu?" Normalnya pelamar bakal ngibah, cerita betapa butuh kerjaan. Dan tenang, kalau dia datang karena yakin bisa ngasilin uang buat perusahaan Frank Hauser. Nah, dengar kata menghasilkan uang, yang jadi minat utamanya Frank Hauser langsung antusias dan mempersilakannya duduk. Ini merangkum prinsip kelima, bicarakan mengenai minat orang lain. Dan akhirnya kita masuk ke elemen terakhir di bab 6, sesuatu yang mengikat semua prinsip tadi jadi keajaiban instan. Kisahnya dimulai di kantor pos di New York. Penulis lagi ngantri kan? Terus dia ngamatin petugas loket yang bosen banget nimbang amplop, nempel perangko. Penulis ngebatin, pengen bikin petugas ini senyum. Terus pas nyerahin surat, penulis dengan tulus muji petugas itu. Dia bilang, "Saya sungguh berharap memiliki rambut Anda yang indah." Petugasnya kaget, wajah kakunya langsung berseri, senyum lebar. Mereka sempat ngobrol bentar, petugasnya bangga bilang rambutnya sering dipuji. Interaksi ini nggak ngasih untung uang buat si penulis, tapi sukses ngubah mood si petugas seharian. Inilah inti kemanusiaan, kata filsuf John Dewey dan William James, bahwa hasrat terdalam, sifat dasar manusia itu adalah kebutuhan untuk dihargai dan menjadi penting. Kebutuhan ini bahkan bisa madamin konflik seketika. Teks ini nyeritain David J. Smith di konser amal di Wisconsin. Ada 2 wanita setengah baya berantem berebut pengen jadi pemimpin. Smith pinter tuh. Daripada mihak, dia datangin mereka dan ngasih gelar spesifik. Satu ditunjuk khusus ngawasi kasir, satunya jadi penanggung jawab penyajian makanan. Karena peran mereka diakui secara resmi, ego mereka terpuaskan. Konflik langsung reda. Apresiasi tulus itu emang kayak sihir. Novelis Holken ngebuktiin itu. Walau dia cuma anak pandai besi, kebiasaan dia mengapresiasi karya sastrawan lain, ngubah hidupnya sampai bukunya terjual jutaan kopi. Tapi dari semua itu, kisah Tuan R di Long Island sih yang paling mind-blowing buat saya. Yang dapat mobil mewah itu ya? Iya, Tuan R lagi mampir ke rumah kerabat istrinya. Di sana ada bibi tua yang sering ditinggalin sendirian sama kerabat mudanya. Tuan R nemenin bibi itu keliling rumah besar yang dibangun dengan penuh cinta. Rumahnya penuh barang antik kan? Porselen Inggris, perabot Prancis.
Dan Tuan Art tulus banget mengagumi barang-barang itu. Dengerin ceritanya. Betul. Pas sampai garasi ada mobil Packard mewah kondisinya nyaris baru, tiba-tiba bibi itu bilang, "Aku akan memberikan mobil ini padamu." Tuan Ar kaget dan nolak halus, bilang kerabat lain lebih berhak. Tapi bibinya jawab getir banget ya. Dia tahu kerabatnya cuma nunggu dia mati buat rebut mobilnya. Karena Tuan Ar satu-satunya yang ngasih kehangatan dan ngehargain kenangannya secara tulus, mobil mewah itu beneran dikasih ke dia. Keajaiban serupa terjadi sama Donald M. McMahon, pengawas kebun yang nemuin hakim terkenal buat ngerancang taman. McMahon langsung terpesona dan tulus ngagumin anjing-anjing peliharaan sang hakim. Hakim itu senang banget kan hobinya dihargai, diajak keliling kandang. Pas tahu McMahon punya anak laki-laki yang suka anjing, hakim itu langsung ngasih hadiah anak anjing ras mahal. Bahkan nyempetin ngetik instruksi perawatannya. Luar biasa ya. Dan sebagai penutup yang epik, kita punya kisah James Adamson. Dia mau jual kursi teater ke pendiri Kodak, George Eastman. Adamson udah di-warning. Eastman super sibuk dan galak. Waktunya cuma 5 menit. Tapi pas masuk ruangan, Adamson nggak langsung presentasi soal kursi. Dia muji desain kantor Eastman dengan tulus. Dia nanya, "Ini kayu ek Inggris bukan?" Eastman mengiyakan, terus malah curhat kalau dia jarang bisa nikmatin ruangannya karena sibuk. Dari situ pertahanannya runtuh. Obrolan beralih ke masa kecil Eastman yang miskin. Dia cerita ibunya kerja siang malam ngekelola rumah sewa biar nggak kelaparan. Cerita juga soal eksperimen fotografisnya, sampai kerja 72 jam nggak ganti baju. Yang tadinya dijatah 5 menit, molor jadi 2 jam. Ujung-ujungnya, Eastman ngundang Adamson makan siang di rumah, dan Adamson pulang bawa pesanan kursi teater senilai $90.000. Semua ini berkat prinsip ke-6, buat orang lain merasa penting dan lakukan dengan tulus. Nah, kalau kita lihat balik semua kisah nyata hari ini, dari anjing tipis sampai George Eastman, ada satu garis merah. Ini semua bukan taktik murahan buat manipulasi orang. Sepakat. Ini soal mengubah paradigma kita ngelihat manusia lain. Kalau kita bisa ngelepasin ego kita, matiin siaran kata aku di kepala kita, dan mulai benar-benar melihat orang lain dengan rasa hormat, disitulah keajaiban hubungan yang tulus tercipta. Betul banget. Jadi, dari semua cerita tadi, coba Anda bayangkan satu hal. Besok pas ketemu satu orang aja, entah itu pelayan kafe, rekan kerja, atau pasangan Anda. Apa yang bakal terjadi kalau Anda mutusin buat bener-bener hadir buat mereka? Reaksi mengejutkan apa yang mungkin Anda temui? Silakan dicoba, dan terima kasih sudah menemani eksplorasi mendalam kita kali ini. Sampai jumpa! Sampai jumpa!